Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 2. Perkenalkan, nama saya Adisti Zaskia dengan NIM 23021060065. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan materi public speaking yang meliputi mental speaking, kepercayaan diri, cara mengatasi rasa gugup, artikulasi, intonasi, serta gestur dan ekspresi. Yang pertama yaitu mental speaking. Mental speaking adalah kesiapan mental seseorang saat berbicara di depan umum. Artinya, kita mampu mengontrol rasa gugup, mengendalikan emosi, serta tetap tenang dan fokus saat menyampaikan materi. Nah, mental speaking ini sangat penting karena meskipun kita sudah menguasai materi, jika mental kita belum siap, maka kita bisa merasa panik, lupa, atau tidak percaya diri saat berbicara. Sebaliknya, jika mental speaking kita baik, kita akan lebih tenang, mampu berpikir jernih, dan menyampaikan materi dengan lebih jelas dan struktur. Yang kedua yaitu kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya berani tampil di depan umum, tidak takut melakukan kesalahan, dan memiliki pola pikir yang positif. Kepercayaan diri tidak muncul secara instan, tetapi terbentuk dari proses latihan dan pengalaman. Semakin sering kita berlatih berbicara, maka kepercayaan diri kita akan semakin meningkat. Nah, selain itu, berpikir positif juga sangat penting karena pikiran negatif seperti takut salah atau takut ditertawakan justru akan membuat kita semakin gugup. Nah, yang ketiga yaitu mengatasi rasa gugup. Bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup itu? Nah, jadi rasa gugup adalah hal yang wajar dialami oleh hampir semua orang saat berbicara di depan umum. Namun, rasa gugup tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu mengatur napas dengan teknik 4-7-8. Jadi, tarik napas selama 4 detik, ditahan selama 7 detik, lalu kita hembuskan selama 8 detik agar tubuh lebih rileks. Ayo kita coba ya. Yang pertama, yaitu kita tarik napas selama 4 detik, kita mulai. Kita tahan selama 7 detik. Kita hembuskan selama 8 detik. Nah, dengan teknik ini agar tubuh lebih rileks. Yang kedua yaitu minum air putih atau air hangat. Dengan minum air putih ini dapat membantu melegakan tenggorokan dan mengurangi rasa kering di mulut. Yang ketiga yaitu melemaskan otot, seperti menepuk pundak atau meregangkan tubuh agar tidak tegang. Yang keempat ini yang paling penting, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran, menenangkan keyakinan diri kita masing-masing. Yang terakhir yaitu yang kelima, berbicara secara perlahan agar lebih terkontrol dan mudah dipahami. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, rasa gugup akan berkurang dan kita bisa tampil lebih percaya diri. Yang keempat yaitu artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Nah, jadi artikulasi adalah cara mengucapkan kata dengan jelas dan tepat. Artikulasi yang baik sangat penting agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami oleh audiens. Salah satu cara melatih artikulasi adalah dengan latihan vokal seperti A, I, U, E, O. Dengan A, mulut dibuka lebar, A. I, mulut kita tarik ke samping, I. U, mulut dimajukan, U. E, sedikit terbuka, E. O, mulut membulat. Jadi A, I, U, E, O. Selain itu, kita juga harus menghindari pengucapan yang tidak jelas, seperti contohnya terima kasih. Nah, itu contoh yang tidak jelas. Contoh yang jelas itu seperti terima kasih. Nah, itu adalah contoh yang jelas. Dengan artikulasi yang baik, penyampaian kita akan terdengar lebih jelas dan profesional. Yang kelima yaitu intonasi.
Jadi, intonasi adalah naik turunnya nada suara saat berbicara. Intonasi ini sangat penting agar suara kita tidak terdengar datar atau membosankan. Contohnya, datar, seperti ini. Saya senang belajar public speaking. Itu contoh intonasi yang datar. Contoh dengan intonasi yang baik seperti saya senang belajar public speaking. Nah, itu berbeda kan? Jadi, perbedaan ini membuat penyampaian menjadi lebih hidup dan lebih menarik perhatian audiens. Yang keenam yaitu gestur. Jadi, gestur adalah gerakan tubuh saat berbicara seperti gerakan tangan, gerakan tubuh, dan kontak mata. Gestur yang baik dapat membantu memperjelas pesan dan membuat kita terlihat lebih percaya diri. Contohnya nih, gestur seperti berkata tidak dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, itu contoh gaya gestur tidak. Atau dengan ia menganggukkan kepala seperti ini. Itu adalah contoh dari gestur iya. Namun, gestur juga harus digunakan secara wajar, tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kaku. Nah, yang terakhir yaitu ekspresi. Jadi, ekspresi ini adalah raut wajah saat berbicara. Ekspresi sangat penting agar penyampaian terlihat tidak lebih datar. Ekspresi ini seperti misal ekspresi marah, ekspresi bingung, ekspresi tersenyum, ekspresi bahagia, ekspresi sedih, dan lain-lain. Seperti ekspresi tersenyum saat menyapa halo, itu adalah ekspresi tersenyum, atau ekspresi bingung. Nah, seperti itu adalah ekspresi bingung. Ekspresi yang sesuai akan membuat audiens lebih tertarik dan mudah memahami materi. Nah, jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public speaking tidak hanya tergantung pada materi, tetapi juga pada kesiapan mental, percaya diri, serta cara penyampaian seperti artikulasi, intonasi, gestur, dan ekspresi. Dengan latihan yang rutin dan pola pikir yang positif, kita dapat mengatasi rasa gugup dan menjadi lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.